Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Semoga kalian tidak bosan dengan wajah saya yang manis ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengenalan metode penelitian hermeneutik. Nah, metode penelitian hermeneutik adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu humaniora dan sosial untuk memahami dan menafsirkan teks, budaya, dan pengalaman manusia. Metode ini melibatkan proses implementasi, interpretasi yang mendalam, di mana peneliti berusaha untuk memahami makna dan konteks di balik fenomena yang dia amati. Nah, hermeneutika menekankan pada pemahaman konteks historis, linguistik, dan budaya dalam upaya untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi. Metode ini sering digunakan dalam bidang seperti sastra, filsafat, teologi, dan ilmu sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada sejarah dan perkembangan metode hermeneutik. Nah, pada abad ke-18, metode hermeneutik mulai dikembangkan sebagai alat menafsirkan teks religius. Nah, yang selanjutnya yaitu pada abad ke-19, pendekatan hermeneutik mulai diterapkan dalam sejarah, sastra, dan filosofi. Nah, mengalami perkembangan signifikan. Yang selanjutnya pada abad ke-20, metode hermeneutik ini semakin diadopsi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan humaniora. Nah, yang selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip dasar metode penelitian hermeneutik. Nah, yaitu dia meliputi beberapa, yaitu yang pertama ada konteks. Nah, penekanan pada pemahaman konteks historis, budaya, dan Nah, konteks penekanan pada pemahaman konteks historis, budaya, dan linguistik yang melingkupi teks atau fenomena yang ditafsirkan. Nah, yang kedua juga ada pemahaman subjektif. Nah, pengakuan bahwa interpretasi selalu subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang penafsir. Nah, yang ketiga ada iterasi. Nah, proses interpretasi merupakan siklus yang berulang di mana penafsiran baru dapat mempengaruhi pemahaman sebelumnya dan sebaliknya. Nah, ada juga dialogis. Nah, hermeneutika menganggap proses interpretasi sebagai dialog antara penafsir dengan teks atau fenomena yang ditafsirkan. Nah, yang selanjutnya itu ada refleksi kritis. Nah, pentingnya refleksi kritis terhadap pendekatan interpretatif yang digunakan dan kesadaran terhadap bias atau asumsi yang mungkin mempengaruhi proses interpretasi. Nah, selanjutnya itu ada makna tersembunyi. Nah, keyakinan bahwa teks atau fenomena memiliki makna yang tersembunyi atau lebih dalam yang diungkap melalui proses interpretasi. Nah, selanjutnya yaitu ada keterbukaan terhadap makna baru. Nah, penafsiran harus terbuka terhadap kemungkinan makna baru atau interpretasi yang muncul selama interpretasi berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu ada kontinuitas historis. Nah, mengakui bahwa pemahaman kontemporer dipengaruhi oleh tradisi dan konteks historis yang lebih luas. Ada juga empati. Nah, upaya untuk memahami teks atau fenomena dari sudut pandang orang lain atau melalui pengalaman subjektif mereka. Nah, ada juga interdisiplinaritas. Nah, keterlibatan dengan berbagai disiplin ilmu dan metodologi penelitian untuk mendekati fenomena yang kompleks.
Nah, prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja bagi peneliti hermeneutik dalam usaha mereka untuk memahami dan menafsirkan teks budaya dan pengalaman manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam menerapkan metode hermeneutik. Nah, yang pertama yaitu pemilihan teks atau fenomena. Nah, pilih teks atau fenomena yang akan ditafsirkan. Ini bisa berupa teks sastra, teks agama, karya seni, atau pengalaman manusia tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada pemahaman konteks. Nah, lakukan analisis kontekstual untuk memahami latar belakang historis, budaya, dan linguistik yang melingkupi teks atau fenomena tersebut. Nah, ini meliputi studi tentang penulis, waktu, dan pembuatan teks, serta konteks budaya di mana teks itu muncul. Nah, yang selanjutnya yaitu ada reading dan re-reading. Nah, bacalah teks atau fenomena secara teliti dan berulang-ulang. Nah, fokus pada setiap aspek teks, termasuk kata-kata, struktur, tema, dan gaya penulisan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada refleksi subjektif. Nah, refleksikan pengalaman subjektif Anda saat membaca teks, apa yang Anda rasakan atau Anda pikirkan atau Anda pahami saat membaca. Nah, catatlah refleksi-refleksi ini untuk membantu membentuk interpretasi Anda. Selanjutnya yaitu ada dialogis. Nah, lakukan dialog dengan teks atau fenomena tersebut. Nah, tanyakan pertanyaan yang mendalam untuk menggali makna yang mungkin tersembunyi di balik teks tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada konsultasi sumber tambahan. Nah, rujuklah pada sumber-sumber tambahan seperti kritik, komentar, atau interpretasi yang telah ada untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang teks atau fenomena tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada pembentukan interpretasi. Nah, berdasarkan pemahaman konseptual, refleksi subjektif, dan dialog dengan teks, bentuklah interpretasi Anda tentang makna teks atau fenomena tersebut. Nah, selanjutnya juga ada uji coba interpretasi. Nah, uji coba interpretasi Anda dengan kembali merujuk pada teks atau fenomena serta mempertimbangkan tanggapan dari orang lain atau diskusi dengan komunitas akademik. Nah, yang selanjutnya ada iterasi dan revisi. Nah, jika diperlukan, lakukan iterasi dan revisi terhadap interpretasi Anda berdasarkan masukan dan pemahaman yang semakin mendalam. Nah, ada juga kelebihan dan kelemahan metode hermeneutik. Nah, kelebihannya yaitu ada pemahaman yang mendalam. Nah, yang kedua ada keterlibatan subjektif. Yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, yang keempat ada relevansi kontemporer. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu ada subjektivitas, keterbatasan objektivitas, ada juga keterbatasan reproduktif, ada juga kompleksitas. Nah, di sini juga ada 3 contoh penerapan metode hermeneutik dalam penelitian. Yang pertama yaitu analisis sastra. Nah, menerapkan hermeneutik dalam menafsirkan karya sastra klasik. Nah, yang kedua yaitu ada reinterpretasi sejarah. Nah, menggunakan metode hermeneutik untuk menggali makna baru dari teks sejarah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengkajian filosofis. Nah, memahami tekstualitas dalam karya-karya filosofi klasik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada relevansi metode hermeneutik. Perlu kita tahu relevansi metode hermeneutik dalam konteks saat ini. Nah, itu menghubungkan tradisi. Nah, merentangkan jembatan antara pemahaman tradisi lama dengan realitas kontemporer.
Nah, yang selanjutnya itu ada inspirasi kreatif. Nah, memberikan inspirasi baru dalam kreativitas budaya dan seni. Nah, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi untuk menggunakan metode hermeneutik. Nah, yang pertama yaitu ada penerapan luas. Nah, menerapkan metode ini dalam berbagai disiplin ilmu tanpa batas. Nah, ada juga kritikal dan reflektif. Nah, mendorong pemikiran kritis dan refleksi mendalam dalam interpretasi teks. Nah, mungkin itu demikian penyampaian materi dari saya. Bila ada yang kurang atau mungkin cara penyampaian saya lebih cepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Siti Juhaina pamit undur diri. Makasih.